warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Erlangga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian ilmiah. Jadi langsung saja menuju ke materi. Oke, materi yang pertama akan saya bahas adalah tentang pengertian proposal penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sugiono. Proposal penelitian ialah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah analisis sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Yang kedua ada dari Profesor Robertus Wahyudi Triweko. Proposal penelitian ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proposal penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang jenis-jenis proposal penelitian ilmiah. Yang pertama ada proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Dalam hal ini, penekanan kegiatan pengembangannya yaitu pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada proposal penelitian kajian pustaka. Proposal penelitian kajian pustaka adalah proposal yang ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang relevan. Kajian pustaka ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka, kemudian dijadikan dengan cara untuk keperluan baru. Yang ketiga ada proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif adalah proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik atau konstekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna lebih ditonjolkan. Yang keempat, ada proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif sampai induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta upaya pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan dan empiris di lapangan. Oke, selanjutnya yaitu tentang tujuan proposal penelitian ilmiah. Tujuan dari proposal penelitian adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan. Proposal penelitian berisi tinjauan literatur yang luas. Proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif bahwa ada kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Selain memberikan alasan, proposal menjelaskan metodologi terperinci untuk melakukan penelitian yang konsisten dengan persyaratan profesional atau bidang akademik dan pernyataan tentang hasil yang diharapkan atau manfaat yang diperoleh dari penyelesaian studi. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa tujuan proposal penelitian yang mendasar adalah menggarisbawahi bidang-bidang studi terperinci dan memastikan bahwa proposal penelitian yang disusun layak. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara membuat proposal penelitian ilmiah. Yang pertama, memunculkan judul untuk proposal Anda. Judul Anda akan bervariasi berdasarkan jenis penelitian yang Anda lakukan. Tetapi secara umum, buatlah judul yang ringkas dan deskriptif. Setelah membaca judul Anda, pembaca akan tahu apa yang diharapkan dari proposal tersebut. Yang kedua, membuat halaman judul. Halaman judul memperkenalkan judul proposal Anda, nama Anda, dan institusi utama yang terhubung dengan Anda.
Yang ketiga, meringkas proposal Anda dalam abstrak. Dalam abstrak adalah ringkasan masalah yang dibahas dalam proposal Anda. Solusi dan sasaran yang Anda usulkan juga harus dimasukkan bersama dengan persyaratan pendanaan yang diproyeksikan. Yang keempat, buat daftar kata kunci yang akan muncul dalam proposal Anda. Pilih 4-5 kata kunci yang mengungkapkan poin utama dari makalah Anda. Disarankan tentang topik Anda dan juga istilah yang terkait erat. Kata kunci harus berupa frase yang mungkin dicari banyak pembaca. Memilih kata kunci yang tepat akan memastikan bahwa proposal Anda muncul di mesin pencari untuk pembaca yang dapat memanfaatkannya. Yang kelima, sertakan daftar isi. Proposal penelitian yang lebih panjang sering menyertakan daftar isi pada halaman ketiga, yang mendaftar setiap bagian utama dari makalah Anda. Sedangkan proposal singkat yang hanya menjangkau beberapa halaman seringkali tidak membutuhkan daftar isi. Khususnya proposal yang panjang mungkin juga memerlukan daftar ilustrasi, gambar, atau tabel. Yang keenam, tulislah bagian pendahuluan. Pendahuluan harus berisi bagian pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan signifikan penelitian atau latar belakang dan signifikansi. Yang ketujuh, berikan latar belakang dalam pendahuluan. Identifikasi masalah penelitian dan tunjukkan mengapa penelitian perlu dilakukan. Jika perlu, Anda dapat membagi bagian ini menjadi beberapa bagian. Di bawah tajuk yang bertuliskan pernyataan penelitian atau hipotesis penelitian, jelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian atau prediksi hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Yang ke-8, tulis bagian tinjauan literatur untuk mengontekstualisasikan penelitian Anda. Di bagian ini, Anda akan menunjukkan kepada pembaca bahwa Anda mengetahui penelitian saat ini dan masa lalu dalam topik Anda, dan menunjukkan bahwa penelitian Anda akan memberikan kontribusi yang signifikan dan substansial untuk itu. Yang ke-9, jelaskan penelitian yang diusulkan. Bagian ini adalah jantung dari proposal dan harus mencakup semua informasi tentang metodologi atau pendekatan yang Anda usulkan. Bagian ini juga dapat berjudul metodologi, berikan penjelasan lengkap tentang penelitian yang Anda usulkan. Pengaturan dan informasi dalam bagian ini akan bergantung pada apakah penelitian Anda kualitatif dan kuantitatif. Yang ke-10, jelaskan sumber daya kelembagaan yang relevan. Jika Anda merencanakan penelitian ini dengan latar belakang kelembagaan, sertakan bagian deskripsi sumber daya kelembagaan yang relevan untuk menggambarkan apa yang dapat ditawarkan oleh lembaga Anda. Yang ke-11, daftar referensi. Sertakan halaman referensi terpisah yang merinci semua referensi Anda. Gunakan sejauh ini dalam mengidentifikasi masalah dan membentuk hipotesis penelitian. Yang ke-12, identifikasi personil. Bagian ini harus berisi informasi biografis tentang kontributor utama penelitian. Perhatikan bahwa bagian ini tidak selalu termasuk, terutama untuk proposal yang lebih pendek. Yang 13, sertakan lampiran jika perlu. Lampiran umum untuk sebagian besar jenis proposal penelitian. Mereka termasuk dokumen pendukung yang diperlukan bagi pembaca untuk memahami proposal tersebut. Anda akan sering merujuk ke lampiran Anda sepanjang proposal, memberi pembaca kesempatan untuk membalikannya dan membacakannya. Yang ke-14, proyeksi anggaran. Tunjukkan biaya Anda butuhkan untuk mengantisipasi sumber pendanaan untuk memenuhi dan menentukan item yang dibayar oleh sumber pendanaan lain. Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.